Hai, salam, saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagi Anda yang sudah punya tempat, punya lokasi, apa sih yang ingin Anda lakukan untuk mendirikan minimarket? Nah, tahapan pertama adalah ini, Anda punya ruangan ya, punya ruangan, ini harus dihitung ya, luasannya berapa. Nah, ini luasannya. Kalau ada di ruang ini, contoh ruangannya ada di sini ya. Ruang yang di sini ini kalau diukur itu 3 tambah 3 6. Di sininya 6 berarti 6 kali 6. Nah, tapi ini harus diukur semua 6 kali 6 ini karena ini ada dinding ya. Ada kolom. Ini harus clear semua ya. Kemudian ada tiang. Ini juga harus dihitung karena nanti ini berkaitan tentang raknya, pengenaan raknya ya. Nah, ini kemudian di belakang ada 3 meter ke belakang lagi, kemudian ini ada 4,5, berarti ini ada 6 kali 6, 36 meter persegi, tambah 15, berarti hampir 50 meter persegi. Nah, oke, yang pertama, dengan ukuran seperti ini, berapakah perlengkapan rak, gondola, kemudian meja kasir, rak rokok yang bisa Anda implementasikan di sini. Nah, ini contohnya ya, di sini ada beberapa item yang harus Anda aware tentang produk perlengkapan. Yang pertama adalah rak gondola. Ini rak gondola kayak gini, ini namanya rak gondola ya. Rak gondola. Nah, yang pertama, rak gondola ini yang dulu ini dulu nih. Ini single. Ini namanya single. Biasanya rak gondola wall single ini tinggi 170-180 ya. Dengan ukuran ruangan seperti ini, jumlah rak gondolanya ini yang single 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 rak wall single. Nah, kemudian kita masuk ke rak double. Nah, ini yang tengah ini namanya rak double ya. Rak double. Nah, kebetulan di sini rak double-nya tinggi 120. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di belakang. Nah, ini di belakang ini ada 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi ada 13 rak double tinggi 120. Selain rak double, ada yang namanya rak N. Nah, ini namanya rak N ini. Di sini ada rak N 1 penutup ya, 2, kemudian di sini 3. Ini belakang 4. Nah, di sini depan ini ada lagi 1, 5, 6. Kemudian di sini ada juga 7, 8. Tadi ada rak N8. Oke. Nah, ini sudah bicara tentang rak ya. Kemudian kita masuk apalagi perlengkapan berikutnya, ada yang namanya meja kasir. Nah, di sini meja kasir nih. Ini namanya meja kasir ya. Ini meja kasir, kemudian ada rak rokok. Nah, kebetulan kita menggunakan 2 rak rokok ya. Ini meja kasir 1. Ini model, ini meja kasirnya ini X Alfamart, kita pakai 1 aja. Selain rak, meja kasir rak rokok, ada lagi yang namanya freezer. Nah, ini freezer ya. Ini es krim, kita ada Aice. Kemudian ada freezer Belfood. Nah, kebetulan kita ada di sini freezer sendiri, freezer mandiri, kita jualan es batu ya. Jualan es batu. Nah, selain itu ada lagi yang namanya showcase cooler. Ini showcase cooler kita pakai yang 1 pintu ada 2, kemudian yang 2 pintu ada 1. Nah ya. Kemudian yang lebih menarik lagi di sini nih. Nih, kalau Anda punya rak freezer, ada pengen memanfaatkan di atas rak freezer ini ada di atas freezer ada namanya rak freezer. Nah, ini bisa ditaruh Indomie, bisa ditaruh produk-produk snack ya, snack untuk UMKM. Oke. Berapa investasi perlengkapan ya? Ini kita hitung lagi ya. Saat ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rak single. Kita kalikan 1 juta saja berarti 16 juta. Kemudian rak double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dikali saja 1.100.000 berarti 13 juta, berarti 14 juta ya. Berarti 16 tambah 14 berarti 30 juta. Kemudian RAN-nya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 800 berarti 8 kali 8 64 ya. Nah, berarti 36 juta. Jadi untuk investasi raknya ada 30 anggaplah 36 sampai 37 juta ya. Nah, oke, kemudian showcase cooler ya. Showcase cooler ini kalau 2 pintu ini harga barunya sekarang 13 sampai 15 juta. Ya, 13 sampai 15 juta. Kalau yang cooler 1 pintu ini 4,5 sampai 5 juta. Berarti 5 10 23 juta. Berarti 23 tambah 36. Berarti berapa tuh? 23 39 59 juta. Kemudian meja kasir sama rak rokok ya. Nah, meja kasir sama rak rokok berarti 36 tambah 23 39 59. Kemudian meja kasirnya anggap aja 4 juta ya. Berarti 63, rak rokoknya 7 juta, berarti 70 juta untuk perlengkapan ini ya, raknya. Oke. Oke. Selain perlengkapan minimarket, rak gondola, meja kasir, showcase cooler, dan showcase freezer. Nah, di minimarket itu juga ada yang namanya perlengkapan kasir ya. Nah, di sini ada komputer, ada scanner, ada printer kasir ya. Nah, kebetulan ini kita menggunakan software online, namanya Vstock Online, dan kita semua sudah ada retail team pos juga sama ya. Nah, berapakah investasinya? Kalau komputer, investasinya kalau ya masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau pakai komputer baru kita 6,5, kemudian ditambah dengan perlengkapan ini 2 juta, berarti 8,5. Softwarenya online, berarti online itu hanya bayar 300.000 per bulan. Berarti 8,5 ditambah 300, berarti hanya 9 juta rupiah investasi untuk perlengkapan kasir dan software ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan komputer bekas, nah komputer bekas itu hanya 3,5 juta. 3,5 juta berarti Anda sudah menghilangkan 3 juta ya. Berarti investasinya hanya 6 juta rupiah sudah bisa menggunakan komputerisasi ya. Komputer, kemudian scanner, printer, dan cash drawer ya. Nah, cash drawer. Nah, jadi sudah ada ya, lengkap. Berarti rak minimarket, showcase cooler, showcase freezer, rak freezer, kemudian meja kasir dan sebagainya. Berarti hanya investasi perlengkapan tadi kalau kita hitung tadi berarti 75 juta sampai 80 juta kurang lebih ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu perlengkapan dari ukuran ini kalau Anda mau memaksimalkan semua ruangannya ya. Tetapi ini pilihan sebenarnya. Oke. Contohnya ini Anda nggak mau pakai rak ini, bisa dikurangin, ini pakai floor juga bisa. Kemudian rak double ini juga Anda pakai floor juga bisa. Jadi sudah berkurang anggaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah berkurang anggaran 6 juta ya kan. Kemudian ke belakang ini kalau misalnya Anda nggak mau maksimalkan terlalu mepet, bisa dikurangin juga. Jadi sebenarnya dengan ukuran 50 meter persegi, Anda sudah bisa juga dengan anggaran 60 juta, sudah include semua. Misalnya juga meja, rak rokoknya hanya pakai 1 dulu. Nah, itu kan karena rak rokoknya 2 ya. Ini rak rokoknya 2. Nah, jadi kita hanya pakai 1 dulu misalkan. Jadi kan nanti udah ada penghematan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 rak kita hemat, berarti ada penghematan 15 juta. Berarti ada ya 60 juta Anda sudah bisa buka. Nah, apalagi misalkan ini coolernya juga, oh tidak perlu pakai 2 pintu, 1 pintu aja ya sudah. Jadi sebenarnya 50 juta Anda sudah bisa perlengkapan rak, perlengkapan kasir, semua saya pakai software sudah bisa. Nah, jadi kalau dihitung simpelnya 1 meter 1 juta, berarti 50 juta, kemudian barangnya 1,5 juta, 75 juta. Nah, berarti 50 tambah 75, 125 juta Anda sudah bisa punya toko, punya minimarket. Nah, dengan luasan yang ada 50 meter persegi ini, berapa kira-kira budget barangnya? Ya,
kalau di toko yang seperti ini, karena ini udah jalan, karena dia udah berkembang, ini nilai stok yang ada sekarang sih sampai 110 juta ya, sampai 120 juta. Tetapi untuk awalan, Anda bisa menggunakan rumus 1,5 juta. Jadi 50 meter persegi dikali 1,5, 75 juta Anda sudah bisa jalan ya. Nah, jadi dengan kondisi 50 meter persegi, untuk produk barangnya cukup 50 dikali 1,5 juta, berarti 75 juta saja. Nah, nanti baru setelah perjalanan berikutnya Anda bisa menambah nilai stok. Misalkan kalau sekarang posisinya mungkin sudah lebih dari 2 juta ya, jadi 50 dikali 2, 100 juta. Nah, ini udah lebih dari 2 juta per meter persegi, berarti 110 sampai 120 juta, ini udah lebih dari 2 juta rupiah, berarti perjalanannya sudah sangat bagus. Sayangnya tadi kita udah bicara anggaran 75 juta. Bagaimana cara cari barangnya? Oke. Nah, sumber barang itu ada dua. Yang pertama distributor utama, misalnya contohnya kayak AIC ini kan distributor utama ya. Nah, kemudian ada Indomie, itu Indomarko, Wings, Unilever. Nah, Anda bisa order ke sana. Cuma masalahnya distributor utama ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu seminggu sampai 3 minggu mereka setelah kita order baru barang datang. Nah, kalau mau percepatan, pakai solusi yang kedua, belanja di grosiran. Kalau Anda di kota-kota besar, biasanya ada namanya Indogrosir, Anda bisa belanja di sana. Atau kalau Anda tidak ada Indogrosir, Anda bisa ke pasar-pasar ya. Di sana banyak grosiran-grosiran lokal. Atau di pinggir-pinggir, biasanya pusat-pusat kota itu ada grosiran-grosiran besar, Anda bisa belanja di sana. Nah, jadi sangat gampang ya. Tinggal Anda melihat 75 juta ini apa saja yang mau dibeli. Nah, gampang. Terus bagaimana cara menentukan produknya? Gampang sekali, tinggal datang aja ke minimarket yang sudah buka. Contohnya kalau Anda mau pakai, oh saya pengen meniru Indomaret, Alfamart, silakan datang ke Indomaret, Alfamart. Atau ada minimarket yang ada di lokal di sekitar Anda, silakan datang aja di Potret ya. Nah, kalau di sini Anda bisa lihat nih toko yang ada ini produk-produknya ya. Ini contoh yang pertama, kita masuk dulu rokok. Nah, rokoknya ini ya, rokok-rokok tuh banyak, gudang garam, jarum, semuanya ada ya, lengkap ya. Kemudian di kasir nih, ini sebagai impulse buying, ada coklat-coklat ya kan, ada obat-obat, ada tolak angin, ada permen, ada Hansaplast ya kan, ada Silver Queen. Oke. Kemudian masuk ke yang paling gampang, minuman dulu. Nah, minuman ini Cimory ada, kemudian semua produk-produk minuman mineral ya. Nah, kemudian sini ada kopi ya, lengkap semua. Nah, ada dari Ultra juga ada, semua kopi-kopi yang ada. Jadi minuman-minuman yang semua minuman botol ya. Dan ini yang laris-laris ini yang produk-produk yang kita taruh sini adalah produk-produk laris ini, produk-produk laris ya. Teh pucuk, Florina, UC 1000, Pocari Sweat ya kan, Teps, macam-macam, Panti, ya Golda Cafe. Oke, ini minuman ya. Kemudian bicara snack-snack. Nah, ini snack. Kita juga bisa kerjasama dengan snack UMKM. Nah, untuk memenuhi rak kita, ini snack-snack UMKM ya. Ini kami kerjasama dengan UMKM yang ada di Jogja. Jadi berapa site itu kita kasih ya. Nah, jadi kemudian juga ini snack-snack yang ada di sini, gampang ya. Nah, sudah sangat branded ya. Citato, Piatos, Garuda, semua ada produknya. Nah, kemudian ada produk teh kopi, sosro, teh poci, minuman, teh saset, semua ada, bude, kapal api, teh ala Jawa gitu. Nah, lengkap semua. Oke. Kemudian sudah ada snack-snack, biskuit ya. Ini biskuit semua nih, ini biskuit. Nah, ini masih snack ya. Nah, itu snack-snack yang ada Kusuka, Ciki, Piatos. Oke. Nah, ini kita masuk ke biskuit ya. Ini biskuit macam-macam nih, Tango, Oreo, Nissin, semua Sleole, Roma, semua ada di sini. Ada Kuacirbo, ada Pocky. Oke. Kemudian, nah di sini sembako. Nah, produk sembako di sini ada gula, tepung, minyak, ya kan? Ya, ada semua di sini, bumbu-bumbu.
ya sardin, ya, kemudian saus, kecap, ada semua di sini. Kemudian, nah masuk juga di sini kita masukkan di kategori sembako Indomie ya kan, mie instan ya kan, ada minyak gitu, ini wajib ada ya. Nah, Anda tinggal mikir ya, produk yang paling laris jelas Indomie, kemudian mie sedap, kemudian itu yang paling laris banget ya. Itu mungkin fokus Anda, kemudian Sarimi. Oke, itu yang makanan ya. Oke, sekarang kita masuk yang non makanan. Nah, non makanan ini sabun-sabun ya. Sabun-sabun di sini. Ya. Sabun-sabun sampo ya. Ini wajib dan Anda semua sudah tahu Lifebuoy macam-macam Lux. Kemudian ada tisu, ada popok ya kan? Ada Marina juga nih, ada kosmetik ya, care ya. Kemudian ada sampo anak-anak, ada pasta gigi, sama ini sikat gigi. Oke, nah di sana ada deterjen. Nah ini grup-grup deterjen semua nih yang standar lah, Rinso, Clean semua ada di sini ya, pewangi ada sini semua, Rapika. Kemudian produk ya pokoknya sini ada semua, pembersih lantai, cuci piring, sunlight, tisu, lengkap semua ya. Nah, kalau Anda mau melengkapi, sini ada perlengkapan rumah tangga di belakang. Nah, ini perlengkapan rumah tangga. Ini kalau mau dilengkapi ya. Nah, ini karena bisa saja sedikit-sedikit dulu, tidak harus semua. Oke, sudah lengkap ini. Jadi produk-produk yang Anda butuhkan ya. Kalau depan sudah jelas ada es krim ya. Nah, sudah lengkap ya. Jadi situlah departemen produk-produk yang ada di minimarket modern. Nah, jadi sangat gampang, sangat mudah sehingga Anda bisa mendirikan minimarket sendiri. Oke. Nah, tadi kita lengkapi ya. Sini ada modelnya floor ya. Ini area sembako kayak telur, beras. Ini juga untuk barang-barang promo. Nah, ini juga untuk ada produk-produk mainan anak-anak ya. Ini untuk penarik ya. Nah, penarik aja untuk anak-anak ya. Ini biasanya ini produk-produk ini konsinyasi nih. Ada orang yang naruh nih, kita tinggal jual ya. Gitu. Nah, ini untuk daya tarik. Karena telur ini sih untungnya kecil, tapi orang banyak butuh. Kemudian beras juga untungnya nggak terlalu besar. Oke. Ya, setelah pengadaan perlengkapan barang semua udah ada, perlengkapan kasir sudah ada, tentu yang PR berikutnya adalah Anda akan membeli software kemana? Nih software yang ada di sini ya. Nah, softwarenya itu seperti apa? Nah, kalau Anda beli software itu pasti ada trainingnya. Jadi kalau Anda, karena ini kalau di software kami di sini ini ada software online. Jadi trainingnya itu bisa berbasis Zoom. Jadi tidak perlu saya harus kunjung ke tempat Anda. Jadi lewat Zoom bisa di training ya. Nah, tapi kalau seandainya software offline, berarti Anda harus punya vendor yang ada di dekat Anda juga. Walaupun sebenarnya yang offline pun juga bisa ya. Bisa ditrainingkan lewat Zoom ya. Jadi harus di-training dulu bagaimana cara penggunaan softwarenya. Nah gitu. Jadi cara penggunaan software itu penting. Karena Anda harus memahami bagaimana cara nginput data yang benar, masternya. Yang kedua, bagaimana menginput harga, settingan harganya itu penting banget. Jadi harga yang Anda mau setting itu jangan sampai Anda salah, ya kan? Jadi nota yang datang dari distributor Anda salah baca sehingga Anda salah input data bisa rugi. Jadi hal yang sangat penting untuk di software itu yang pertama adalah input datanya. Karena input data itu masternya dulu, masteringnya, kemudian mastering settingan harganya juga sangat penting. Yang berikutnya adalah strategi promosinya. Jadi kalau seandainya Anda beli software hanya untuk sekedar nginput jualan itu tidak maksimal. Anda juga harus paham bagaimana setting promo, misalkan ada bundling, diskon, kemudian misalnya juga beli berapa dapat apa, ya kan? Atau nanti ini di bulan Ramadan, misalnya ada paket ya, misalnya ada paket Ramadan, misalnya itu penting untuk disetting di komputernya. Karena kalau Anda salah setting, nanti berpengaruh terhadap stok Anda. Nah, jadi itu berkaitan dengan software. Nah, kalau seandainya software Anda udah clear, ya berarti habis itu barang sudah dibeli, perlengkapan sudah ada, software sudah setting, berarti tinggal menata barang. Barang ditata, kalau sudah siap ditata, Anda berarti sudah siap grand opening.